Oke. Halo Kopiers. Gua Peter, Gua Albert. kita berdua Kongko Property. Tag 2 marketing komunikasi di properti. Tag 2 untuk kopi. Halo Kopiers. Apa kabar? Masih tetap bersama gua Albert di sini dan pastinya Dengan Peter. hari ini kita akan ngebahas masalah Markom, marketing komunikasi untuk properti. Ya bro? Betul. Oke, kita akan sharing-sharing nih hari ini ya. Tapi udah lama juga gua ketemu lu, kita bikin konten bareng nih. Iya. Lu punya kesibukan, gua punya kesibukan. Iya, lu sama cewek lain kalau Ya, enggak gitu. Gua sama cewek lain, lu sama cewek lain, ya kan kontennya beda. Iya. Oke bro. Enggak. Nah sekarang kita bicara masalah Markom. Marketing komunikasi di properti. Nah kalau menurut lu sendiri Markom di properti itu sangat penting nggak sih bro? Kebetulan gue di divisi sales ya. Oke. Marketing, gue kerja di properti juga kan. Oke, betul. Gue sangat intens berhubungan dengan Markom. Oke. Tiap hari kita berhubungan. Oke. Jadi tiap besok juga gue mau meeting sama Markom tuh tentang ngebahas tentang acara-acara yang bakal kita buat. Itu penting banget makanya. Penting banget. Makanya kita mau bahas itu kan sekarang. Iya, Fungsinya betul. apa sih Markom itu? Definisinya apa buat bisnis properti gitu. Iya. Gue tahu juga lu kan ex ya kan. Aji, Bro Albert ini ex Markom yang sangat luar biasa nih. Biasa aja lah, Biasa biasa aja. aja. Justru kita akan tukar pikiran. Oke. Kita punya pengalaman masing-masing di bidang. Gue sendiri saat ini gue marketing manager, jadi gue sangat intens berhubungan dengan orang Markom. Iya. Ya kan, Ya, jadi betul. hubungannya gitu. Nah, lu orang Markom kan? Iya, gua orang Markomnya sendiri lah ya. Iya, lu orang Markomnya. Ya, Oke. Ya, Nah, oke. Dari Markomnya sendiri lah. Kalau menurut gue ya, gue sebagai orang Markom di properti dulu gitu. Markom adalah untuk, apalagi dengan masa pandemi ini, adalah salah satu yang paling penting, vital banget. bener. Vital banget untuk saat ini karena orang tidak bisa ketemu. Undang-undang customer juga agak susah kondisinya karena Covid. Bukan agak susah sih, susah banget. Susah banget ya. Kan Susah banget, iya. Gue mau berhalus biar nggak terlalu riskan gitu. Susah banget. Nah, maksud gue Markom ini sekarang penting banget dan vital. Karena kenapa? Karena Markom ini adalah salah satu jalan untuk supaya customer tahu akan produk kita. Betul. Gitu loh. Dengan cara kita main via online. Iya. Gitu loh. Entah dari branding kita punya kegiatan, dipublish di online. Entah kita bicara masalah strategi kita untuk kita publish di online juga. Mungkin saat ini yang paling real ya, kita ngelola di IG. Iya. Itu paling efektif. Sosmed lah ya. Iya, sosmed. Jatuhnya sosmed. Tapi yang paling gue ngerasa banget impact ya sekarang ini, IG itu berpengaruh, YouTube juga berpengaruh. Iya. Gitu. Kita collab punya sosial media atau konten-konten YouTube itu sangat berpengaruh untuk penjualan di properti. Betul sekali. Gitu loh. Gue sendiri ngalamin ya. Lu sendiri ngalamin. Jadi gue punya penjualan itu 90% dari sosmed. 90%. Iya. Dari leads, dari data digital marketing, yang di mana leads itu dikelola ya kan oleh Markom, divisi Markom. Iya, betul. Jadi disuplai lah. Betul. Kita divisi sales disuplai oleh divisi Markom, data leads. Lalu bisa jelasin data leads itu seperti apa? Data leads sendiri, kalau gue bilang gue nggak tahu nih bro. Lu gue nanya gitu loh. Nggak, gini. Maksud gue data leads sendiri itu data-data apa tentang orang-orang yang dimana orang ngelihat sosial media kita. Nge-view tentang sosial media kita berapa banyak gitu loh. Nah, itu salah satu indikator data leads. Gitu loh. Nah, dari situ juga kita bisa ngelihat bahwa di mana engagementnya gitu. Engagementnya seberapa besar gitu loh dari itu. Tapi yang gue mau lebih ini nih, maksud gini. Gue lebih mau ke real ya. Kondisinya gini, gue mau perbandingannya bahwa ketika orang datang sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi ini, gue akan lihat kasih perbedaan yang jelas. Orang datang ke sebelum pandemi ini, orang bisa dengan mudah mempengaruhi orang dengan datang ke show unit. Bener kan? Face to face. Face to face dan kondisi orang ketika dalam show unit hype-nya terasa. Gitu loh. Kita mempengaruhi juga closingnya enak. Power closingnya besar ya. di sana. Nah, kalau dalam masa pandemi ini
ada salah satu jalan itu udah lama sih sebenarnya, VR. Iya kan? VR itu virtual reality. Nah, virtual reality gitu. Dan itu dibuat sedemikian rupa sama seperti ShowUnit. Iya. Dan itu sangat membantu kata gue sih. Iya, benar. Untuk itu. Jadi kalau misalnya kita itu kan sosial media salah satu cara ya untuk kita nge-guide customer ya. Nah, kalau misalnya cara lain untuk meng-guide customer adalah dengan kita punya database tetap, database customer ya. Nah, dari situ kita kasih VR-nya itu ke customer, itu lumayan menjadi apa ya? Mungkin gini deh gue jelasin ya, maksudnya Bro Albert gini. Kalau yang di kehidupan sebelum pandemi ini, cara berjualan kita adalah menanti datangnya customer walk-in, datang. Betul. Ya, datang ke ShowUnit gitu kan, di-handle sama kita. Dengan melalui undangan-undangan lewat WhatsApp, telepon. Nah, karena sekarang eranya pandemi kayak seperti ini, nah kita agak kesulitan tuh datengin orang. Ya kan? Datengin orang, nah kita pakai dukungan Markom ini dengan data leads yang tadi itu, dengan mengiklankan di sosial media, kan? Mereka akhirnya engage dengan kita di sosmed kita, mereka klik, kita punya informasi di di properti kita. Nah, terkirimlah ke kita dan kita olah untuk selanjutnya diolah lagi dengan sales kita, ya kan? Di follow up lah ya. Di follow up. Habis itu di follow up, kan orang malas nih datang bertatap muka gini seperti ini. Ngeri juga kondisinya. Ya betul, ya kan malas. Ya Pak, datang ke ShowUnit kita lihat, aduh ngeri gitu kan. Ngeri nah, betul. Disitulah perannya VR tadi. Iya, betul. 360 juga. Iya, benar sekali. 360 tadi 360. Itu. Nah, disuplai sama tadi orang Markom tadi itu. Jadi teknologi ini membantu kita untuk memvisualisasikan ShowUnit. Ya, betul. Yang dimana customer sekarang kan udah malas datang era pandemi tadi itu. Nah, kita bisa kirim filenya jadi seolah mereka ada di dalam ShowUnit. Seperti langsung ada di tempatnya langsung lah betul, ya caranya. Betul, iya. Jadi kalau menurut gue itu salah satu faktor yang sangat mendukung juga untuk customer tertarik sih bro. Iya benar. Dari kalau gue bicara dari segi Markom kan ada di situ ada namanya dari orang desainnya, ada visualnya, gitu loh. Kreator-kreatornya itu sangat mendukung. Ya bikin iklannya gimana, tampilannya, carousel atau apa, yang single atau yang banyak, atau video kayak begitu. Desainnya itu penting banget karena pengaruh impact desain itu orang pengen lihat kan. Iya kan, kalau desain lu monoton jelek sih. Dan hasil standar-standar aja nggak menarik juga gitu kan. Di scroll aja terus gitu. Kagak diklik lewat gitu. Nah itu penting banget. Makanya sekarang di era itu lu punya keahlian lah ya Markom itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, gue pengen nanya nih. Itu susah. Kagak gue nanya susah. Kan gue ada agak sedikit kita ngomongin data leads lah ya. Di data leads itu kan banyak sekali yang masuk ya, Tapi dari ribuan yang masuk, yang gue itu pengalaman ya. Pengalaman gue nih, gue lagi cerita nih. Dari 1.500 data leads yang datang masuk, itu kan emang nilai closing gue itu 90% dari data leads. Jadi nggak ada, cuman 10% lah dari database yang dari sales gue. Nah, gue agak masalah ketika banyak sekali orang yang salah ngeklik katanya. Menurut lu ada nggak sih dari Markom sendiri itu bisa membatasi kenapa sih orang salah ngeklik, kadang-kadang tukang Gojek masuk gitu. Itu menurut lu kayak gimana ya? Kalau menurut gue secara pribadi ya, dari yang gue alamin gitu, sebenarnya bukan salah ngeklik bro. Karena data leads itu yang ketika kita advertise di situ beriklan, orang kan kalau misalnya cuman gambar biasa itu akan swipe aja ke atas kan. Tapi kalau dia udah sampai ngeklik, dia tuh pengen tahu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya, maksudnya biarpun itu tukang Gojek, dia berarti itu dia pengen tahu. Oh ya kepo. Iya kepo. Gini, masalahnya kalau di Markom itu bukan berarti lu ngeklik itu beli, gitu loh. Ada cenderung besar beli, enggak gitu. Enggak, ya. Jadi sistemnya ketika lu ngeklik, ya itu ada ketertarikan dulu yang paling penting. Iya, secara visual. Iya, secara visual. Bukan berarti beli juga. Iya gitu. Jadi gini, belum tentu yang misalkan gini, gue ngeklik gitu loh. Gue udah tahu nih project lo dan bagus gitu. Ketika gue ngomong sama lu nih, gue bisa promosi secara nggak langsung. Nah itulah gunanya Markom. Gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita beriklan tanpa kita suruh orang itu dan orang itu mau beriklan.
Oke. Gitu. Kalau pertama dari visualnya menarik. Oke. Gitu, dan bikin orang jadi apa sih mau tahu. Dari hal yang paling pertama adalah orang mau klik dulu deh, mau lihat dulu. Mau lihat dulu. Itu hal yang paling pertama. Bukan berarti harus beli lah ya. Bukan dulu. Jadi berapa besar sih impact-nya leads itu? Kalau untuk di sosial media sangat besar sih, Bro. Sangat besar untuk dampak apa nih? Belinya atau dampak? Menurut lu itu kita pakai data leads itu hard sales atau soft sales? Soft sell. Soft ya. Udah pasti. Namanya di Markom itu semua bentuknya soft sell. Oke, berarti bener nih Copierce, kita harus dengerin dari pakarnya. Enggak lah. Gue cuma sharing aja berdasarkan dari pengalaman yang pernah gue jalanin ya. Ya, tadi itu benar ya, soft sell ya. Soft sell gitu. Nggak ada yang namanya Markom itu hard sell. Hard selling ya. Hard selling. Nggak ada, kecuali lu bertemu dengan salesnya langsung dan berbicara, di situ ada hard selling. Oke, gitu berarti loh. benar ya. Benar. Berarti kita bisa bilang ke Copierce nih, kalau lu pasang iklan, bukan hari itu lu impact-nya. Itu gitu coy. loh. Jadi jangan salah nih. Iya. Ntar udah ikut seminar tentang digital marketing, begitu pasang iklan, udah berapa hari, sebulan, belum ada yang nyangkut, marah-marah dia sama yang bikin seminar ya kan. Iya. Wah, gue dikibulin nih katanya gitu. Nah, makanya ketika lu jadi lu masuk di dalam sosial media itu ibaratnya kayak lautan, Bro. Oke. Ketika lu jadi seorang pemancing, itu lautan yang luas, gitu loh. Ketika lu mau mancing di mana nih? Di pinggir, di tengah, apa di tengah lagi? Betul. Kan semuanya kriteria beda-beda, Bro. Iya. Gitu loh. Entah lu mancing di laut, di sungai, di danau, itu beda semuanya. Treatmentnya pun untuk Markomnya beda-beda semua. Oke. Gitu. Jadi maksud gua ngasih tahu juga untuk Copierce dan lain-lain, kalau mau jadi mau nyebur di digital marketing, ya, lu mesti ngerti dulu Karakteristik ya. Nah, itu bener banget. Karena kondisinya kalau lu udah ngerti itu, lu tahu arahnya mau kemana. Betul. Dan pasar lu di mana? Di laut kah? Sungai kah? Atau danau? Ya. Atau selokan? Gitu. Bukan berarti lu di selokan lu nggak ada pangsa pasarnya. Bukan ya. Salah. Iya, ada ikan cere. Ikan cere. Mungkin emang target market lu ikan cere. Ikan gapi. Nah iya, mungkin target lu itu. Iya. Tapi maksud gue gini, apapun itu, yang penting lu sadar dulu. Betul. Produk lu seperti apa, arahnya seperti kemana. Dan bentuk dari Markom itu atau lu promosi itu, ya, itu bukan sekali dua kali. Itu butuh treatment yang khusus. Sifatnya bukan yang jangka pendek ya? Bukannya gitu. Jadi lu masukin selesai, mana nih gitu? Enggak ya? Bukan gitu, bentuknya campaign. Campaign. Yang jadi ketika lu punya satu strategi, itu mesti didukung sama strategi-strategi yang lain. Oh, lanjutan berarti yang koheren ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan terus-terusan. Itu akan menghasilkan hasil akan maksimal dan itu akan menghasilkan impact yang bagus buat perusahaan juga. Oke. Karena gini, di Markom itu, di strategi itu ada 2 impact yang bakal terjadi. Oke. Yang pertama, itu pasti akan ada jadi penjualan. Oke, penjualan. Ya, yang kedua branding, Bro. Branding. Perusahaan lu sendiri. Oke, berarti kita bisa garis bawahi nih ya. Iya. Jadi fungsi dari marketing komunikasi itu bukan hanya dari menjadikan satu penjualan, betul. Ya kan, tapi juga branding atau brand awareness ya. Brand awareness-nya dapat. Otomatis, soalnya kenapa gue bilang brand awareness-nya dapat? Ketika lu membeli suatu produk, lu udah terpengaruh. Berarti udah dapat brand yang ada di kepala lu, ada produk yang lu beli. Betul. Contoh misalnya gini, lu beli iPhone lah. Lu kan cuma ngeliat iklannya tuh. Otomatis kan yang ada di kepala lu apa? Produk lu yang beli dong. Iya. Produk yang lu beli itu pasti udah berarti lu udah perusahaan itu dapat brand awareness dari lu. Gitu loh. Jadi ketika lu melakukan Markom, emang tenggang waktunya sangat panjang. Tapi itu yang impact-nya akan lebih dalam dibandingkan cuma lu hard selling. Oke. Benar. Gitu loh. Jadi sekali lagi gue bilangin, kalau lu mau nerapin strategi untuk promosi, ya, jangan berharap langsung seperti yang lu bilang tadi. Nggak bisa pendek. Oke. Dan panjang. Kontinuitas berarti. Itu dia. Oke. Kontinuitasnya mesti benar-benar stabil dan ada. Iya. Gitu. Itu pertama. Iya. Ya. Yang kedua, ketika lu dalam situ, lu ibaratnya kalau misalnya orang bilang tuh, lu benar-benar mesti bakar duit, Bro. Oke, iya itu benar-benar. Itu karena biayanya besar, Bro. Gede, Bro. Iya. Jadi gue 1.500 sampai sekarang itu udah ngabisin. Hampir cepet lah. Cepet. Oke, lu bilang cepet ya, ya? Iya, cepet 1 juta ya? Closingnya, rasionya tapi nggak, menurut gua kurang bagus. Kalau diperbandingkan secara real ya,
Masih 0,026%. Tapi dibandingkan dengan sekarang ini, yang konvensional seperti dulu masang billboard. Iya. Masang billboard berapa ratus juta? Bisa ratusan juta. Berapa ratus juta itu dalam berapa Itu lama? apa tuh? Itu billboard itu bagian dari apa tuh? Tadi kan hard sales. Apakah hard sales atau soft sales? Sebenarnya masih soft sale. Masih soft berarti. Sale. Jadi di soft sale itu ada yang langsung, atau masuk ke brand awareness tadi. itu kan bagian dari dalam situ. Dari bagian soft sale. Soft sale. Nah, brand awareness itu masuk dalam bagian soft sale. Gitu. Cuman bedanya yang sekarang gini, bentuknya yang bisa kelihatan liquid, dalam arti kata langsung kelihatan materinya, atau yang lu cuman ibaratnya dari via apa ya disebutnya, online, atau nggak kelihatan real gitu bentuknya, penempatan di mana aja. Oh, maksudnya lu gini, kalau yang billboard itu kayak banner lah ibaratnya. Banner yang digital sama banner yang visual yang billboard gitu ya. Yang physically ada di pinggir jalan. Ada billboard physically, ada billboard juga yang ada di digital media maksudnya. Iya, gitu. Itu beda ya? Beda. Jadi sebenarnya emang sebenarnya kalau misalnya dibilang itu duanya ada. Billboard semua duanya ada. Gitu loh. Nah, dari itu cuma sekarang kalau billboard yang di visual, yang misalkan yang kita ketemuin di jalan-jalan, itu target market cuma ada di situ, bro. Orang yang lewat situ baru tahu. Tapi kalau yang visual, ketika orang ada ngeklik misalkan iklan itu berjalan, semua orang bisa ngelihat, bro. Target marketnya luas banget. Lebih luas berarti. Lebih luas lagi gitu loh. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau dihitung-hitung tadi, balik ke masalah hitungan, billboard lebih mahal, bro. Jatuhnya. Berarti lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan sekarang dengan sistem yang sekarang. Impactnya cuma daerah-daerah situ doang. Nggak, maksudnya impactnya billboard lebih mahal. Impactnya lebih bagus daripada yang digital nggak? Tergantung. Kalau masalah lebih bagus atau nggak lebih bagus, tergantung penempatan di mana dulu. Kalau lu tengah-tengah kuburan juga nggak ada yang ngeliat kan? Ya, impactnya nggak ada juga kan? Iya, billboard di tengah kuburan. Gitu. Nah, tapi maksud gue gini, kalau misalnya di head to headin gitu, misalkan tetap jangkauan yang di visual, billboard visual itu lebih besar, bro. Digital maksud lo? Iya, digital lebih besar. Lebih luas karena lebih luas. Jangkauannya lebih luas ya. Jangkauannya lebih luas. Reachment-nya lebih. Range-nya juga lebih luas juga kondisinya. Iya. Kalau billboard cuma satu tempat, orang itu aja yang lewat. Berarti yang bisa ngelihat. Berarti dengan kata lain, lu bilang barusan berarti lebih efektif yang di digital dong ya? Otomatis. Ya? Dan sebenarnya cost-nya tuh nggak sebesar ketika kita pakai promosi yang seperti billboard yang di billboard atau yang seperti dulu lah. Yang konvensional. Iya, konvensional. Sekarang tuh sebenarnya lebih bagus sekarang sih, bro. Kalau gue bilang. Berarti cuman orang perlu lebih bersabar kondisinya. Lebih bersabar karena kondisinya kita nggak terlalu tahu target marketnya, targetnya secara detail. Tapi kalau misalkan kita billboard, kita tahu nih, misalkan, kita mau masang billboard di daerah Sudirman, kita tahu tuh targetnya siapa langsung. Betul. Orang-orang office di Sudirman. Iya, benar. Tapi kalau kita masang aktivitas Sudirman. Iya. Traffic berarti. Betul. Sebenarnya traffic. Mungkin bahasa di markomnya traffic ya. Iya. Gitu loh. Oh iya, itu bahasa. Iya. Jadi kalau gue mau ngasih tahu yang secara bahasa awamnya aja deh. Iya. Gitu, biar awam langsung bisa nangkap gitu loh. Gitu. Trafficnya. Nah, maksud gue kayak gitu, itu sebenarnya lebih sekarang ini lebih jangkauannya lebih luas. Lebih luas. Oke, berarti lebih efektif apalagi. Lebih efektif sebenarnya gitu. Nah, sekarang gue mau nanya. Cuma take time doang. Apa tuh? Waktunya doang. Agak panjang. Oke. Gitu loh, jadi berarti lu harus tunggunya lebih panjang loh. Betul. Dibandingkan kalau yang billboard yang fisik yang konvensional lah ibaratnya. Iya, waktunya lebih panjang. Dari waktu lebih panjang itu sebenarnya treatmentnya masih banyak lagi, bro. Turunannya bahwa dibandingkan lu pakai billboard yang di visual, yang di media, lu masih di situ masih ada treatment lain. Dari pengelolaannya. Yeah. Pengolahan dari kan kalau billboard cuma satu aja nih. Kita masang billboard, ya. Udah. Kalau anggaplah kita di sosial media masang iklan. Bener kan? Betul, masang iklan seperti billboard lah anggapannya. Iya, anggapnya seperti. Di luar itu kita masih bisa kasih treatment lain di website kita atau di misalkan contohnya IG ya. Udah masang masang iklan, suruh konekin ke IG, dari IG di situ banyak treatment lain. Seperti kita ngasih kuis, buat naikin followers, biar dapat engagementnya lebih lagi. Nah, terus kita bisa di situ ngasih promo-promo kita yang menarik, terus dari desain IG-nya, dari pengaturan feed yang kita lakukan juga itu mesti teratur, bro. Wow. Itu ada strateginya lagi, bro. Wah, itu. Gitu. Nih harus. Jadi kita ini sebenarnya udah bahasnya lebih
dalam lagi nih. Ini udah ngomongin digital marketing berarti. Ya kan tadi kita ngomongin soal markom, nah sekarang kita masuk ke digital marketing yang lebih spesifiknya. Nah sekarang gue pengen bahas nih. Bener gak sih, lu tau gak kita tuh masuk ke era digital disruption tuh? Apa tuh bro? Gue nggak tahu. Kasih tahu Kobias bro, kalian bro. Iya. Kasih tahu bro. Jadi digital disruption itu maksudnya era digital ya. Jadi yang udah mengubah era yang sebelumnya, yang konvensional menjadi, ya kan sekarang gini deh. Sekarang ini kita bisnisnya udah mulai data, bener nggak sih? Betul. Yang lo lakuin tadi itu, bisnisnya adalah data. Nah itu maksud gua digital data revolution. Iya, data revolution. Nah masuk ke dalam digital disruption sebenarnya. Dari yang lu bilang tadi itu, lu masukin ke Facebook, IG itu semua, lu kan dapat data kan? Betul. Data itu masuk kan? Data dikumpulin kan? Dikasih ke sales kan? Diolah kan? Ya kan? Pengolahan data dong berarti kan? Nah, maksud gue itu. Jadi data revolution. Sekarang ini berarti eranya udah seperti itu dong berarti ya? Berarti bener ya? Betul banget ya. Tapi ya, Kopiers, ini kita akan bahas tuh. Barusan data revolution. Aduh ya. Next PR nih berarti. Kita bakal bahas lagi nih. Kita akan lebih detail lagi. Menarik sih sebenarnya itu yang data revolution sama digital. Itu yang kita kayaknya Kopiers pada butuh untuk saat ini, bro. Betul. Karena kondisinya kan kita lagi udah nggak bisa lagi kan. Bener. Dengan sistem konvensional seperti biasa. Udah beda. Oke, Kopiers. Nanti yang itu konten yang tadi. Data yang mana nih? Data revolution sama digital disruption. Kita akan buat. Kita akan bahas. Kita akan kupas. Kita bahas dan kita supaya bisa kita sharing lah. Apa yang kita tahu nanti kita akan bahas di situ. Kepo kan pasti kan? Pasti penasaran dong. Oke. Ya. Tapi untuk dapetin itu semua atau kita untuk bisa bikin itu semua, tolong dong disupport, di-subscribe ya. Kalau nggak komen bro, penting apa enggak? Pasti. Mau apa enggak gitu? Iya. Komen mau apa enggak? Gitu loh. Dan komen juga yang tadi, yang barusan kita bahas. Kalau ada yang masukan, silakan marketing komen. Communication ya. Oke? Jangan lupa subscribe lagi nih. Gue bilang subscribe, terus komen, like, share, dan pastinya share ke teman-teman biar wawasan kita juga semakin nambah. Ya, berbagi ilmu adalah baik. Oke? Gua Albert di sini dan gua Peter. See you.